Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu kelas 8. Hari ini kita belajar PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Minggu lalu sudah ibu berikan tugas pemanasan kepada kalian, tapi hari ini cukup ibu berikan materi yang ada di LKS kalian. Ibu harap kalian semuanya sudah memiliki LKS. Karena apa? Untuk memudahkan pelajaran jarak jauh kita. Kalau kalian tidak punya LKS, nanti tugas-tugas yang akan ibu berikan kalian akan kesulitan, dan juga kalian sulit juga untuk membaca karena pelajaran PPKN seperti kalian ketahui adalah pelajaran yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih detail. Oleh karena itu kalian diwajibkan segera memiliki LKS ya. Untuk anak-anak kelas 8, jangan lupa kalian absen di grup kelas kalian masing-masing. Nanti wali kelas kalian akan memberikan daftar absennya kepada ibu. Jadi setiap pelajaran kita harus disertai absen, karena nanti di absen itulah akan terdata siapa-siapa aja yang ikut pelajaran ibu. Bagi yang tidak terdaftar di absen, berarti otomatis tidak ikut pelajaran ibu, dan itu akan mempengaruhi nilai kalian. Ya anak-anak ya. Baik, di kelas 8 ini materi atau bab yang pertama itu masih berkitar tentang Pancasila. Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang proses perumusan Pancasila. Tapi di kelas 8 ini materi Pancasilanya tidak lagi membahas tentang proses perumusan, tetapi sudah membahas tentang makna, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Jadi sudah lebih ditekankan kepada pemahaman. Kalian sudah kelas 8, berarti pemahaman kalian tentang pelajaran, pemahaman kalian tentang khususnya tentang PPKN harus sudah lebih tajam. Ya, caranya kalian harus sering-sering membaca buku-buku PPKN. Oleh karenanya, untuk membantu kalian belajar, kalian harus punya LKS. Ya anak-anak ya. Baik, yang sudah punya LKS silahkan dibuka halaman 2 dan 3 ya. Yang belum memiliki LKS, siap-siap mencatat, alat tulisnya disiapkan, karena nanti ada materi-materi yang mungkin kalian belum pahami dan kalian belum mengerti, kalian bisa mencatat ya. Mudah-mudahan kalimat Bu Anis bisa dimengerti ya, bisa kalian pahami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama yang berjudul memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ulangi, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi di bab ini di kelas 8 kalian harus lebih banyak pemahaman ya, atau kalian harus betul-betul menggunakan daya nalar kalian untuk memahami materi Pancasila sebagai memiliki kedudukan dan fungsi. Baik anak-anak, sebelumnya ibu merefresh kembali tentang Pancasila. Di kelas 7 kita sudah membahas bagaimana proses Pancasila atau sebagai dasar negara kita bisa terwujud. Kalian masih ingat? Pada akhir-akhir tahun 1944 Jepang sudah mulai terdesak, dan Jepang sudah memberikan janji-janji kepada rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan, ya kan? Tetapi janji itu diabaikan oleh bangsa Indonesia, karena bagi bangsa Indonesia Jepang itu sering obral janji, jadi nggak digubris. Akhirnya di tahun 1945 Jepang betul-betul mewujudkan janjinya ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, karena saat itu Jepang sudah mulai terdesak oleh sekutu ya, itu sekitar di bulan April ya. Nah, Jepang akhirnya mendirikan organisasi BPUPKI. Pasti kalian masih ingat. Organisasi tersebut adalah bertugas untuk merumuskan dasar negara dan hukum dasar. Dasar negara yaitu nanti yang namanya Pancasila, hukum dasar yaitu nanti lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat? Dasar negara kita atau Pancasila setelah dirumuskan oleh BPUPKI yang diketuai oleh Bapak Rajiman Wedyo Diningrat, Profesor Dr. Rajiman Widyo Diningrat.
dengan anggotanya 96 orang. Dari 96 orang terpilihlah 3 tokoh yang bertugas merumuskan dasar negara, yaitu Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. 3 tokoh tersebut masing-masing merumuskan dasar negara kita berdasarkan pikiran mereka masing-masing. Kemudian dari hasil pemikiran 3 tokoh tersebut dirumuskan kembali, dirangkum kembali untuk dijadikan 5 dasar, yang akhirnya dibentuklah lagi panitia kecil atau disebut panitia 9, yang tujuannya merumuskan hasil pemikiran 3 tokoh itu. Nah, dari panitia 9 lahirlah yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini hasil rumusan panitia 9, yang kemudian hasil Piagam Jakarta ini disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Tapi ternyata sila pertama terdapat protes oleh orang-orang wilayah timur, karena di sila pertama di situ berbunyi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya. Nah, orang-orang timur merasa keberatan karena kalimat sila pertama itu tidak mewakili mereka sebagai non-muslim. Akhirnya dirapatkan kembali, disepakati oleh para tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada saat itu, dirubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan dasar negara atau Pancasila tercantum secara resmi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya Nak ya. Lalu sidang yang berikutnya BPUPKI membahas tentang rancangan undang-undang hukum dasar atau yang nanti lahir Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah tugas BPUPKI, merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah ingat kan anak-anak? Baik. Sekarang kita lanjutkan materi kita yang sekarang ini, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagi yang punya LKS, kalian lihat halaman 3. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Jadi kita bahas lagi tentang arti. Ya. Kita lihat yuk LKS kalian masing-masing. Dibacakan ya. Di buku kalian ini dikatakan Pancasila arti, di sini judulnya arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia, karena segala tingkah laku dan tindakan warga negara Indonesia diatur oleh Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila yang digali dan dirumuskan para pendiri bangsa adalah sebuah nasionalitas kita sebagai bangsa yang majemuk, multi agama, multi bahasa, multi budaya, dan multi ras yang tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, agar menjadi bangsa yang bersatu, adil, dan makmur. Baik. Ibu jelaskan sedikit. Tadi dikatakan arti dan kedudukan Pancasila. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu bacakan, bahwa Pancasila itu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena di dalam Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan cerminan hidup bagi bangsa Indonesia. Jadi, bagi bangsa Indonesia yang tadi dikatakan multi majemuk, multi agama, maksudnya kalau multi majemuk itu suku, ya, kita ini bermacam-macam suku dan budaya. Multi agama, bahwa di Indonesia tidak hanya satu agama yang diakui, tetapi ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Itu berarti namanya multi agama. Kemudian tadi dikatakan multi bahasa. Iya, di Indonesia karena bermacam-macam suku dan budaya, berarti banyak bahasa-bahasa daerah. Kemudian ada juga ras, multi ras. Ya, kita di Indonesia ada bermacam-macam ras. Nanti akan kita bahas satu persatu.
Dari multi majemuk, multi agama, multi bahasa, multi ras yang beragam tadi, yang bermacam-macam itu dapat dipersatukan oleh Pancasila. Kemudian muncullah falsafah yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Itulah arti dan kedudukan Pancasila. Jadi kalau tanyakan bagaimana arti dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, oh itu penting, sangat penting karena penting bagi bangsa Indonesia karena segala tingkah laku ya, segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia tercermin di dalam Pancasila. Ya, masih belum paham juga, Ibu ulangi. Pancasila itu apa sih? Lah kalian perhatikan aja sila 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa tingkah laku kita harus sesuai dengan tuntutan agama. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diajarkan bahwa manusia memiliki peradaban yang tinggi. Kita harus menghargai yang namanya hak asasi manusia. Itu diajarkan di sila kedua. Kemudian persatuan Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia kita harus bersatu. Tidak ada bagi bangsa Indonesia yang merasa paling hebat, yang merasa paling kuat, tetapi tetap kita dalam naungan satu Indonesia. Kemudian sila keempat, apa ya? Ibu lupa tuh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa di dalam roda pemerintahan Indonesia kita diwakili oleh wakil kita yang ada di parlemen. Itu maksud dari sila keempat. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa di Indonesia, rakyat Indonesia semuanya berhak menerima keadilan. Jadi, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu merupakan cerminan tingkah laku atau perbuatan bagi bangsa Indonesia. Itulah yang dikatakan arti dan kedudukan Pancasila itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Oke, enak ya, mudah-mudahan mudah dipahami kalimat Ibu. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang arti Pancasilanya. Kalian pasti udah tahu, di SD sudah diajarkan. Pancasila itu terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Yang mana Pancasila ini diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Panca itu artinya 5, dasar itu artinya, di sini di buku dikatakan, Ibu lihat lagi takut salah. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila itu artinya batu sendi, alas atau dasar. Ya. Jadi Pancasila itu artinya 5 sila atau 5 dasar. Ya. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, baik. Tadi udah jelas ya bahwa Pancasila itu terdiri dari 2 suku kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Balik lagi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian Pancasila atau dasar negara kita itu menjadikan dasar bernegara kita adalah Pancasila. Ya. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan dan disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi 1 hari setelah Indonesia merdeka, Pancasila esoknya tanggal 18 disahkan sebagai dasar negara. Ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam LKS kalian. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya suatu dasar negara yang kuat dan tidak akan mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu negara tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi suatu permasalahan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Ya, jadi
dasar negara itu penting sebagai dasar untuk menjadi suatu negara. Negara itu tidak akan berdiri kokoh kalau nggak punya dasar. Ya, kalau nggak punya dasar, tadi di buku kalian dikatakan akan mudah terombang-ambing, bahkan akan mudah mendapat gangguan baik yang dari dalam maupun dari luar. Ya, jadi penting banget Pancasila itu menjadi penting bagi suatu negara karena menjadikan dasar bagi negara Indonesia. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian sudah bisa memahami. Ibu lanjut lagi. Nah, pengertian Pancasila tadi dari segi bahasa itu tadi Panca dan Sila, 5 dasar. Ada beberapa tokoh negara yang mengartikan Pancasila. Bagi kalian yang sudah memiliki LKS, kalian bisa baca nih. Ya, kalian bisa garis bawahi dari pensil merah ya. Boleh kalian garis bawahi. Di sini artinya Ibu ambil satu saja. Ada tokoh yang bernama Notonegoro, ada Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno. Ibu ambil Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Nah, itu menurut Insinyur Soekarno. Jadi Pancasila, kesimpulannya berdasarkan kalimat Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila itu adalah falsafah bangsa Indonesia. Kemudian Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi asas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ya, jadi kalau diambil dari pengertian Pancasila menurut Soekarno dan Muhammad Yamin, ada benang emasnya bahwa sama Pancasila itu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian tadi disinggung bahwa Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, kemudian juga disahkannya Undang-Undang Dasar 1445, kemudian dibentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian dipilihlah presiden dan wakil presidennya. Presidennya Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Itu yang sudah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18. Baik, Ibu baca lagi. Pengertian Pancasila secara terminologi. Yang punya LKS kalian lihat di paling bawah itu, Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan, buka halaman 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 45. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1045 yang berisi 37 pasal, pasal 1, aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Jadi PPKI sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan hukum dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, yang mana pasalnya berjumlah 37 pasal. Ada 1 aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal, 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Nah, itulah pengertian Pancasila berdasarkan etimologi, bahwa
Pancasila sebagai dasar negara yang sudah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Nana, penjelasan tentang arti dan kedudukan Pancasila sementara Ibu cukupkan, karena nanti kalau semakin panjang bagi yang tidak punya LKS akan mendapatkan kesulitan karena tidak bisa membaca. Alangkah baiknya memang bagi kalian semua memiliki buku LKS. Jadi apa yang Ibu sampaikan kalian bisa mengikuti dengan cara membaca LKS ya Nana ya. Walaupun kalian bisa melalui pembicaraan Ibu kemudian kalian catat bisa saja, tetapi terkadang kan ada sebagian dari kalian yang sulit untuk mencatat dengan waktu yang cepat ya. Jadi tapi sih dengan rekaman ini kalian bisa ulang-ulang lagi kan, nanti apa yang tadi ketinggalan kalian bisa ulang lagi dan kalian bisa catat. Baik ya Nana, Ibu cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali kepada fungsi dan peranan Pancasila, di mana fungsi dan peran Pancasila ini ada banyak. Ada 9. Nah, nanti akan minggu depan kita akan bahas 9 tentang fungsi dan peran Pancasila. Ya Nana ya, mudah-mudahan hari ini kalian bisa memahami dan mencerna apa yang sudah Ibu sampaikan. Ya, Ibu doakan kalian tetap semangat dan selalu sehat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali minggu depan.